Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam Bina Iman Anak Katolik online. Nah, siapa yang minggu lalu ikut Bina Iman di rumah? Coba kakak pengen lihat. Wow, banyak juga ya. Nah, minggu ini kita kembali lagi mendengarkan Sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan. Adik-adik, hari ini seluruh umat Katolik yang ada di Indonesia, bahkan umat Katolik yang ada di seluruh dunia sedang merayakan hari raya loh. Hari raya apa ya namanya? Ayo coba siapa yang tahu? Namanya adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari raya apa adik-adik? Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu buah pujian supaya kita semua semangat. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam bacaan kitab suci dan renungan hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pembelajaran tiap hari ini tetap berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini,
pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan cerita ya tentang kitab suci. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Nah, ceritanya seperti berikut ini. Selamat menyaksikan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita singkat tadi kita tahu bahwa Yesus adalah raja yang datang ke dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran dan menyelamatkan kita umat manusia. Percaya bahwa Yesus adalah raja, maka kita sebagai anak-anak Yesus, kita harus bersikap rendah hati. Kita juga harus melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Jika kita sudah tahu itu salah, maka kita jangan melakukan. Kita selalu berusaha melakukan kebenaran seperti yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, tadi dari cerita, anak-anak bisa tahu siapakah yang disebut raja orang Yahudi? Ya, benar. Raja orang Yahudi itu adalah Yesus. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah raja? Ya, benar. Yang mengatakan adalah Pilatus. Apa yang dikatakan Yesus setelah Pilatus berkata, "Jadi engkau adalah raja"? Apa yang dikatakan Yesus kepada Pilatus? Ya, Yesus mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Adik-adik, Yesus sebagai raja, tapi tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan Pilatus masih meragukan apakah Yesus benar-benar seorang raja. Tentu yang ada dalam pikiran mereka adalah tentang raja duniawi. Nah, dalam bacaan ini tadi, Yesus secara jelas mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Atas dasar inilah aku lahir dan atas dasar inilah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.
Jadi, Yesus adalah Raja yang mengatasi dunia, karena kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena Yesus adalah Allah, Pencipta Maha Kuasa, karena Dia adalah kasih, dan kasih-Nya maha besar tentunya. Maka Ia datang ke dunia untuk membawa seluruh umat-Nya ke dalam seluruh kebenaran dan keselamatan. Hari ini Gereja Katolik merayakan Yesus sebagai Raja alam semesta, Raja segala raja. Kita diundang untuk mengenali dan mengalami bahwa Yesus Kristus telah diberi segala wewenang dan kuasa oleh Bapa-Nya di surga untuk menguasai kita dan seluruh alam ciptaan semesta di surga maupun di bumi. Nah, adik-adik, apakah kalian masih juga meragukan Yesus sebagai Raja yang datang ke dunia ini untuk kita semua? Bagi yang percaya, Ia akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Oleh sebab itu, selama kalian masih di dunia ini, hendaknya berbuat yang baik dan selalu bersikap rendah hati, menuruti perintah Tuhan, juga orang tua yang membesarkan kalian. Jadi, kita selalu ingat ajaran Yesus. Kita harus melakukan kebenaran dan kita harus bersikap rendah hati, tidak boleh sombong meskipun kita menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang kaya. Tetapi kita harus menggunakan segala talenta yang diberikan Tuhan untuk melakukan kebaikan, sehingga anak-anak dan adik-adik yang terkasih bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita semakin dikuatkan iman kita dan semakin mencintai Yesus dengan setiap hari rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Ayat hafalan dari Mazmur bab 24 ayat 10. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Sebelum kita akhiri Bina Iman Anak Katolik minggu ini, marilah kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan melalui Romo Sabto. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pembelajaran via hari ini tetap berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati.
bersamamu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, terima kasih ya kalian tetap setia mengikuti Bina Iman Anak Katolik online. Sampai jumpa lagi, dadah!